Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu Ibu Peti Fatimah SMM selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial serta teman-teman penonton yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil laporan proses analisis proyek UMKM ayam goreng dan ayam bakar sambal ijo Maheswari. Dalam presentasi kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis mengenai profil usaha, aspek operasional, dan lain sebagainya. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil analisis yang telah kami lakukan. Tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita mulai presentasi ini. Semoga apa yang akan kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan kepada teman-teman saya untuk memaparkan materi yang akan dipresentasikan pada presentasi kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil usaha. Ayam goreng dan bakar sambal ijo Maheswari ini merupakan usaha kuliner di bidang makanan cepat saji yang dimiliki oleh Ibu Desi yang mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2024 yang berlokasi di Jalan Setiabudi, Isola, Kota Bandung. Kawasan ini tuh merupakan kawasan strategis karena berdekatan dengan kampus, perhotelan, dan juga permukiman warga. Yang hal ini tuh dengan berada di wilayah strategis, ayam goreng dan bakar Maheswari ini memiliki peluang pasar yang cukup besar. Lalu, adapun faktor-faktor produksi di ayam goreng dan bakar sambal ijo Maheswari ini. Yang pertama, ada bahan baku yaitu 35 kg per minggu, lalu ada 25 kg beras, dan juga ada di 7 kg cabai hijau dan juga bumbu-bumbu. Lalu yang kedua, ada peralatan dan tempat. Yang pertama itu ada kompor dan pemanggangan, lalu yang kedua ada rice cooker besar, dan yang ketiga ada kios berukuran 3x4 meter. Lalu yang ketiga ada di tenaga kerja, yaitu 2 orang tenaga kerja dan 9 jam per hari. Lalu yang keempat ada biaya operasional, yaitu 5 juta per minggu. Selanjutnya ada analisis operasional. Berdasarkan data kinerja produksi, usaha ini mampu memproduksi 350 porsi per minggu. Dari jumlah tersebut, 336 porsi berhasil terjual, sehingga tingkat penjualnya mencapai sekitar 96%. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan pasar terhadap produk sangat tinggi dan hampir seluruh hasil produksi dapat terserap dengan baik. Selama proses operasional, masih terdapat 10 porsi yang tersisa dan 4 porsi mengalami kerusakan. Jumlah tersebut relatif kecil dibandingkan total produksi, sehingga dapat dikatakan tingkat efisiensi operasional sudah cukup baik, namun sisa dan produk rusak tetap perlu diminimalkan agar tidak menimbulkan pemborosan biaya. Dari sisi produktivitas tenaga kerja, setiap karyawan mampu menghasilkan sekitar 175 porsi per minggu atau sekitar 25 porsi per hari. Angka ini menunjukkan bahwa tenaga kerja bekerja secara produktif dan proses produksi telah berjalan dengan efektif. Kedepannya, peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui pengelolaan persediaan yang lebih baik, peningkatan kualitas produksi, serta penyesuaian jumlah produksi dengan permintaan pasar agar sisa dan kerusakan produksi semakin berkurang. Pada slide ini saya akan menjelaskan analisis biaya usaha ayam goreng dan bakar sambal ijo Maheswari. Total biaya operasional per minggu sebesar 4.235.000. Rinciannya yaitu ada biaya tetap sebesar 700.000 untuk sewa kios, gaji dan penyusutan alat. Biaya variabel yaitu sebesar 3.535.000 untuk bahan baku ayam dan bumbu sebesar 2.450.000, beras, minyak dan sambal sebesar 700.000, kemasan 210.000 serta listrik, air dan gas yaitu 175.000.
Dengan kapasitas produksi 350 porsi, maka biaya per porsi sekitar 12.100. Kesimpulannya, biaya terbesar ada di bahan baku. Jadi, pengelolaan pembelian bahan baku harus optimal agar keuntungan usaha tetap terjaga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis penerimaan dan laba dari usaha ayam goreng dan bakar sambal ijo Maheswari. Dalam satu minggu, usaha ini memproduksi sebanyak 350 unit produk, dan dari jumlah tersebut, sebanyak 336 unit berhasil terjual kepada konsumen dengan harga jual yaitu sebesar 20.000 per unit. Maka total penerimaan atau total revenue yang diperoleh adalah 20.000 dikalikan dengan 330 unit sehingga 336 unit sehingga menghasilkan penerimaan sebesar 6.720.000 per minggu. Kemudian untuk menghitung laba, total penerimaan tersebut dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan, yaitu sebesar 4.235.000. Jadi, laba yang diperoleh adalah 6.720.000 dikurangi dengan 4.235.000 sehingga menghasilkan laba sebesar 2.485.000 per minggu. Jika dihitung dalam satu bulan, laba tersebut kurang lebih setara dengan 9.940.000 per bulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha ayam goreng dan bakar sambal ijo Maheswari memiliki kondisi keuangan yang cukup baik. Hal ini didukung oleh tingginya tingkat penjualan, yaitu sekitar 96% dari total produk yang berhasil terjual. Selain itu, harga jual per unit juga lebih tinggi dibandingkan dengan biaya produksinya, sehingga usaha ini mampu menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Mungkin sekian dari saya. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan analisis break-even point. Yang pertama ada perhitungan titik impas. Analisis titik impas dilakukan untuk mengetahui volume penjualan minimum agar seluruh beban operasional tertutupi tanpa menderita kerugian. Selanjutnya ada perhitungan break-even point unit. Break-even point unit sama dengan rumusnya total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Break-even point unit sama dengan total biaya tetapnya 700.000 dibagi harga jual per unitnya 20.000 dikurang biaya variabel per unitnya 10.100. 20.000 dikurang 10.100 sama dengan 9.900, lalu dibagi 700.000 dibagi 9.900 sama dengan hasilnya 71 unit per minggunya. 71 unit ini yang sudah dibulatkan. Selanjutnya ada perhitungan break-even point rupiah. Break-even point rupiah dengan rumus break-even point unit dikali harga jual per unit. Break-even point rupiah sama dengan break-even point unit 71 unit dikali harga jual per unitnya 20.000 dengan hasil 1.420.000 per minggunya. Selanjutnya ada perhitungan biaya variabel per unit atau AFC. Biaya variabel per unit rumusnya total biaya variabel dibagi jumlah produk yang dihasilkan. Biaya variabel per unit sama dengan total biaya variabelnya 3.535.000 dibagi jumlah produk dihasilkan 350 unit dengan hasil 10.100 per unit. Interpretasi hasil dari break-even point ini berdasarkan perhitungan di atas, usaha ayam goreng bakar Maheswari harus menjual minimal 71 porsi dalam satu minggu
atau rata-ratanya 10-11 porsi per hari agar mencapai kondisi impas. Tidak rugi dan tidak laba. Meningkatkan tingkat penjualan aktual saat ini telah mencapai 330 unit per minggunya. Posisi penjualan berada jauh di atas titik impas sekitar 4,7 kali atau kurang lebih 377% dari break-even point. Hal ini mengidentifikasikan bahwa tingkat risiko operasional usaha tergolong sangat aman. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan skenario produksi. Untuk meningkatkan performa bisnis, tim analisis menyusun 2 skenario ekspansi kapasitas produksi selama 1 minggu ke depan. Alternatif yang pertama, menambahkan bahan baku tanpa menambah tenaga kerja. Menambah porsi bahan baku sebesar 20% menjadi 420 unit per minggu. Karyawan yang ada bekerja lebih cepat atau lembur tanpa menambah staf baru. Alternatif yang kedua, menambah 1 orang tenaga kerja dan bahan baku. Perekrutan 1 tenaga kerja paruh waktu, biaya 250.000 per minggu. Dan penambahan bahan baku untuk menaikkan kapasitas sebesar 30% menjadi 455 unit per minggu, serta meningkatkan kecepatan pelayanan. Selanjutnya ada rekomendasi strategi usaha. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kami memberikan 3 rekomendasi strategis untuk usaha ayam goreng dan bakar sambal ijo Maheswari. Yang pertama, merekrut 1 orang staf paruh waktu agar antrean pada jam sibuk dapat dikurangi dan pelayanan menjadi lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan kapasitas produksi secara bertahap menjadi sekitar 420-455 porsi per minggu karena permintaan pasar masih cukup tinggi. Yang ketiga, tetap menjaga efisiensi dan kualitas produk, terutama kualitas ayam dan sambal hijau agar tingkat kerugian tetap rendah dan kepuasan pelanggan terjaga. Dengan menerapkan ketiga strategi tersebut, usaha diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan mempertahankan kualitas layanan dan memperoleh keuntungan yang lebih optimal. Baik, kesimpulan pada presentasi kali ini berdasarkan hasil analisis kami, ayam goreng dan bakar sambal ijo Maheswari ini merupakan usaha kuliner yang memiliki proyek yang sangat baik. Tingkat penjualannya sampai mencapai 96%. Laba usaha cukup tinggi serta posisi penjualan berada jauh di titik impas. Hal ini menunjukkan bahwa usaha telah dikelola secara efisien dan memiliki peluang untuk berkembang lebih besar. Dengan menambah tenaga kerja serta meningkatkan kapasitas produksi secara bertahap, usaha ini diharapkan mampu memenuhi permintaan pasar dan tanpa mengurangi kualitas produk maupun pelayanan kepada pelanggan. Pada kesimpulan tadi juga menjadi akhir pertemuan presentasi kali ini. Saya perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang telah mendengarkan dan memperhatikan, serta terutama saya ucapkan kepada dosen pengampu kami, Ibu Peti Fatimah SEMM, yang telah memberikan kami kesempatan dan telah memberikan kami tugas sehingga kami bisa memahami lebih dalam mengenai materi ekonomi manajerial. Dan kami juga ucapkan banyak permintaan maaf apabila pada presentasi kali ini kami masih memiliki banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.